Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah suatu ketika kita merenung di dalam kesunyian, di tengah malam yang gelap gulita, di mana manusia sedang tidur lelap, kita merenung, kita memikirkan untuk apa hakikat kita hadir di dunia. Pernahkah kita memikirkan apa tujuan utama kita ada di dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa makna ya'budun ay wahidun. Pengertian daripada beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku. Mentauhidkan aku dalam berbagai sisi. Mentauhidkan aku di dalam rububiyah. Mentauhidkan aku di dalam ibadah, uluhiyah. Mentauhidkan aku di dalam asma dan sifat. Dan ini adalah tujuan hidup manusia. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasanya kita diciptakan itu untuk berfoya-foya, untuk memakan makanan yang kita suka, aktivitas dengan bebas, tanpa ada perhitungan, tanpa ada penghisapan. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Allah SWT memberikan tugas kepada kita dengan tugas yang mulia, yang mana tugas itu adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah SWT. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina hunafa. Beribadah kepada Allah secara ikhlas, lurus mengikuti jalan Allah SWT. Ini makanya seorang muslim harus sadar bahwasanya dirinya diciptakan dengan tujuan yang sangat. Jadi dia hidup bukan seperti hewan, bukan seperti makhluk yang lain. Lahir, kemudian hidup, makan, minum, menikah, beranak pinak, kemudian mati. Ya. Namun manusia diciptakan memiliki tujuan dan tugas yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dan makom ibadah itu adalah makom yang tertinggi. Itulah makam yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika kita mengucapkan syahadatain, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Jadi makam hamba, ubudiyah ini adalah makam yang tertinggi. Makanya di banyak ayat Allah SWT menyebutkan Rasulullah SAW sebagai seorang hamba. Isra Mi'raj, Allah SWT mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan hambanya, asra bi'abdihi lailan. Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ini maqam ubudiyah adalah maqam yang tertinggi. Menghamba kepada Allah SWT adalah maqam yang tertinggi. Berbeda dengan ketika kita menghamba kepada makhluk. Ya, kita akan terhina. Seorang yang menghamba kepada orang lain, itu terhina. Menghamba kepada dunia, menghamba kepada harta, menghamba kepada emas, perak, uang, terhina. Apalagi menghamba kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Menghamba kepada patung, ya, menghamba kepada berhala, sesuatu yang bahkan lebih lemah dari kita. Kalau seandainya diganggu tidak bisa
menolong dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa menolong diri kita? Jadi, pada selain Allah adalah sebuah kelemahan. Namun menghamba kepada Allah SWT adalah sebuah kemuliaan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ketika kita menyadari hal ini, tahukah kenapa ketika seorang hendak masuk Islam, ya, dia wajib untuk melakukan 2 persaksian. Persaksian yang pertama adalah persaksian syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian kedua adalah syahadah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa rahasia di balik syahadah an la ilaha illallah? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah SWT. Al-ilah di sini yang dimaksud adalah ma'luh, yaitu zat yang berhak untuk kita ibadahi. Apa makna ibadah? Apa saja? Ibadah itu seperti apa? Kita sering mendengar ibadah. Ibadah hanya untuk Allah, ibadah lillah ta'ala, ikhlas karena Allah, ibadah. Namun ibadah itu apa? Apakah ibadah itu sholat? Sholat ibadah. Namun apakah ibadah itu hanya sebatas sholat? Kemudian di luar sholat berarti kita sudah bebas tidak beribadah lagi. Apakah hanya kita disuruh ikhlas ketika kita sholat saja? Apakah ibadah itu cuma zakat? Ketika kita zakat, ikhlas. Namun di luar zakat, maka kita bebas, tidak boleh atau tidak harus ikhlas. Apakah ibadah itu cuma rukun Islam yang 5? Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Selain itu bukanlah termasuk ibadah. Ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Jadi sebuah nama yang mencakup sesuatu, baik itu perbuatan maupun perkataan, adz-dzahiratu wal batinah, yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi segala sesuatu aktivitas itu ibadah. Kegiatan kita sehari-hari bisa menjadi ibadah. Kita bekerja, menafkahi keluarga. Apabila kita niatkan lillahi ta'ala, maka itu menjadi sebuah ibadah. Oleh karena itu, jadikanlah segala aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beraktivitas hanya lillahi ta'ala. Dalam segala aktivitas. Mau ibadah mahdoh, kita sholat. Itu yang pasti ibadah mahdoh itu harus lillahi ta'ala. Karena kalau tidak, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan muamalat? Muamalat di situ kan ada kebutuhan kita. Ada kebutuhan orang lain. Kita harus lillahi ta'ala. Nah, muamalah kita jadikan lillahi ta'ala. Dengan muamalah, misalkan kita bekerja, dengan pekerjaan inilah kita akan menghidupi diri kita. Sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita hanya bergantung kepada Allah. Seorang pedagang keluar dari rumahnya, menjajakan dagangannya, dia bertawakal kepada Allah. Sungguh yang mendatangkan pembeli untuk datang ke tokoku ini dan memberi barang daganganku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menuntun orang-orang ini untuk datang membeli daganganku. Seorang penjajah jasa angkutan dan jasa yang lain, ketika dia mulai menjajakan jasanya, maka ada di situ customer-customer yang datang. Dia yakin bahwasanya mereka tidak tergerak hatinya untuk datang, untuk memilih jasa kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menuntun mereka untuk datang ke kita. Bukankah yang menjajakan jasa itu tidak hanya kita? Bukankah yang menjual barang dagangan tidak hanya kita? Namun kenapa kita yang dipilih? Allah lah yang mendatangkan mereka kepada kita. Jadi segala aktivitas kita lakukan billahi ta'ala. Makanya ada sebuah ayat, ya, yang mana ayat ini termasuk di antara surat yang setiap hari kita baca. Bahkan setiap hari kita baca tidak hanya sekali, 17 kali. Seorang muslim wajib membacanya 17 kali sehari semalam. Apa surat itu? Surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat kita. Kita ulang-ulangi terus, ya. Bahkan mulai kita balik, ya, kita melakukan sholat sampai sekarang di usia kita yang mungkin 30 tahun,
20 tahun, 60 tahun. Terus kita baca. Pernahkah kita suatu ketika menghayati dan mentadabburi surat ini, Al-Fatihah? Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain." Aku membagi surat Al-Fatihah ini, ya, karena di antara nama surat Al-Fatihah adalah salat. Aku membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Sebagian atau setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia perminta. Ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillah, Allah SWT berfirman, Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ketika seorang hamba mengatakan atau membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah SWT mengatakan, Wa asna alayya abdi. Hambaku memujiku. Ketika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah SWT berfirman, Majjadani abdi. Hambaku memujiku. Dalam riwayat yang lain, Fawwada ilayya amrahu. Hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Ketika sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, Hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian ayat seterusnya, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Jadi ayat-ayat ini yang terakhir untuk hambaku dan untuk hambakulah apa yang dia pinta. Kalau kita renungkan sejenak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa Allah SWT mengatakan ini setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Dan hambakulah apa yang dia minta. Iyyaka na'budu, dan hanya kepada engkaulah aku beribadah. Iyyaka dalam bahasa Arab dikatakan uslubul hasr. Ya, memajukan objek yang seharusnya diakhirkan. Itu dalam bahasa Arab dikatakan uslubul hasr. Apa uslubul hasr? Uslubul hasr artinya yakni hanya. Artinya aku hanya beribadah kepada engkau. Dan dalam masalah ibadah ini Allah tidak main-main. Allah tidak ingin ya, masalah ibadah ini diberikan kepada selainnya. Ibadah khusus untuk Allah. Makanya Allah mengatakan iyyaka na'budu. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau aku memohon pertolongan. Ingat bahwasanya segala sesuatu yang dialami oleh seorang hamba itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Kita tahu semua bahwasanya kita ini di bawah kekuasaan Allah SWT. Makanya siapakah yang pantas untuk kita mintai tolong? Siapakah yang pantas dan bisa untuk membantu kita dalam menyelesaikan segala permasalahan? Siapa? Allah SWT. Ya, dalam segala kesulitan kita, segala permasalahan yang kita alami, kita minta kepada Allah SWT. Kita minta supaya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita tahu itu. Ya, sebagian kita mungkin diuji dengan kemiskinan. Lantas, apa yang dia lakukan ketika dia diuji dengan kemiskinan? Datang ke dukun, minta pesugihan. Melamar kerja sana-sini. Kalau tidak bisa, maka pakai guna-guna supaya atasannya bisa menerimanya. Artinya, kadangkala di antara masyarakat kita ketika dalam kesulitan itu lupa dengan Allah. Lupa dengan siapa yang mampu untuk memberikan jalan keluar bagi masalahnya. Padahal sebelumnya dia sadar bahwasanya Allah lah yang mampu untuk memberikan jalan keluar baginya. Namun kadangkala ketika dia ditimpa kesulitan, dia lupa. Makanya pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke bah fulan, dukun fulan, pergi ke makam fulan, wali fulan, habib fulan. Dia lupa kepada Allah SWT. Siapa yang menolongnya? Allah SWT. Wa iyyaka nasta'in. Ketika kita ditimpa musibah, ada di antara anggota
keluarga kita yang sakit, anak kita sakit, sakit parah, bahkan dokter pun tidak bisa menanganinya, sudah angkat tangan. Seharusnya kita kembali kepada Allah. Dokter adalah hamba, manusia biasa. Dia mengejar masalah kesehatan, kedokteran, masalah obat-obatan. Namun, sepintar apapun dia, maka dia adalah manusia biasa. Dia belajar seluas apapun ilmunya, namun dia adalah manusia biasa. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Kenapa kita tidak menengadahkan kedua tangan kita? Mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah SWT di waktu-waktu istijabah, di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa kita tidak meminta ketika kita meletakkan dahi kita di tempat sujud kita, di mana itu adalah tempat yang mana seorang hamba paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu abdi fi sujudihi. Jadi posisi, kondisi yang paling dekat seorang hamba denganku adalah ketika dia sujud. Maka hendaklah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah ketika kita sedang sujud. Kenapa kita malah pergi ke hamba yang lemah? Bahkan di antara kita mungkin pergi ke sesuatu yang bisa memberikan manfaat, bahkan untuk dirinya sendiri tidak bisa. Maka kita perlu bertanya lagi, di mana iyyaka nasta'in kita? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Hanya untuk Allah segala sesuatu yang kita miliki. Kita tahu bahwasannya tangan kita ini siapa yang menciptakan? Allah. Kalau Allah mau, Allah akan menjadikan kita tidak punya tangan. Bukankah ada di antara manusia yang tidak memiliki tangan? Kalau kita mau, Allah akan menjadikan tangan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Allah jadikan kita dengan anggota badan yang sempurna. Allah berikan kekuatan kepada tangan kita untuk bisa memegang. Untuk tujuan apa? Apakah tangan kita yang sempurna ini tidak berhak untuk disyukuri? Wajib kita bersyukur. Allah telah menjadikan diri kita sempurna. Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Memberikan segala kemudahan bagi kita. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu. Dalam artian yang sangat luas. Kita beribadah kepada Allah SWT. Kita jadikan segala harapan kita hanya dari Allah SWT. Nah, kita mungkin pernah berharap bahwa suatu saat nanti kita ingin begini. Ada kalanya seseorang berharap ketika dia nanti sudah bekerja, dia ingin kaya. Ada seorang jomblo misalkan berharap, nanti saya ingin punya istri yang memiliki sifat begini, begini, begini. Gak apa-apa kita berharap. Gak apa-apa kita bercita-cita. Gak apa-apa kita berangan-angan selama dalam hal yang wajar. Namun, di manakah kita meminta angan-angan kita? Pada siapakah kita meminta harapan kita? Kepada siapakah kita sandarkan cita-cita kita? Apakah dengan kekuatan kita yang terbatas? Apakah kita mengharapkan bahwasanya sudah, ini kita sendiri yang akan memperolehnya? Ataukah kita sandarkan harapan dan tujuan ini kepada Allah SWT? Takut kita sandarkan kepada Allah SWT. Karena Allah SWT adalah zat yang telah menciptakan kita untuk sebuah perkara yang agung dan menyiapkan kepada kita di akhirat nanti dua hal. Surga bagi orang-orang yang taat dan neraka bagi orang-orang yang maksiat. Kita takut kepada Allah SWT. Kalau kita termasuk orang yang berbuat maksiat. Kita takut kepada Allah SWT kalau Allah tidak ridho dengan amalan kita. Ya. Kita terhadap atasan kita saja takut. Kalau seandainya kita disuruh melakukan sesuatu, pasti kita takut. Jangan-jangan atasan kita tidak ridho dengan perbuatan kita. Jangan-jangan apa yang diminta tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Lantas bagaimana dengan Allah? Bukankah Allah meminta kita untuk ibadah? Apakah Allah meminta kita untuk mengumpulkan harta di dunia? Terus mana yang
kita kasih porsi yang terbesar? Apakah permintaan Allah atau keinginan diri kita? Mana porsi yang terbesar dalam kehidupan kita? Apakah memenuhi permintaan Allah, liya'budun, beribadah kepadanya, atau memenuhi keinginan kita? Mengumpulkan uang, berfoya-foya, bersenang-senang, merasa bebas, melakukan segala sesuatu, melakukan maksiat. Mana yang kita? Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan kita yang kondisi sekarang ini sehat, segar bugar, mampu kecukupan, membalikkan keadaan kita menjadi orang yang pesakitan, yang lemah, menjadi orang yang kekurangan. Allah mampu. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Di akhirat tidak ada kecuali dua pilihan. Mau pilih mana? Mau pilih surga, pilih neraka. Dan ingat bahwasanya surga ini tidak didapatkan dengan amalan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lan yadkhulal jannah ahadun bi'amalihi." Tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalannya. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau?" Rasulullah SAW bersabda, "Iya, bahkan aku. Kecuali karena Allah Ta'ala telah memenuhiku dengan rahmatnya." Jadi masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Dan rahmat Allah ini kita dapatkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Semakin kita taat, maka semakin kita dicinta oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ya, jangan kita hitung-hitungan dalam masalah ibadah. Ya. Dalam masalah ibadah, jangan kita hitung-hitungan. Kalau kita memang ingin hitung-hitungan, maka pasti kita kalah. Kita selalu menghitung ya. Kalau mau sedekah, menghitung. Dihitung. Ini kan kemarin sudah sedekah 100.000, masa sekarang harus sedekah lagi. Mau sholat malam, hitung-hitungan. Kemarin sudah umroh, sholat di Masjidil Haram, 100.000 sholat, sudah cukup. Tidak perlu sholat 2 tahun. Ini berarti kita hitung-hitungan dengan Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mau hitung-hitungan, maka hitunglah nikmat Allah. Maka pasti kita tidak menghitungnya. Coba kalau kita pikir bahwasannya amalan kita itu ya layak mendapatkan balasan surga. Sebelum kita mengatakan demikian, coba hitung mana yang lebih besar, kenikmatan yang kita dapatkan atau amalan kita. Berapa banyak nikmat yang kita dapatkan? Tidak usah jauh-jauh, nikmat yang ada pada tubuh kita. Mata kita ini, berapa nilai mata kita? Seandainya seseorang di antara kita tidak bisa melihat, dan dia mampu, kaya, dan diberikan tawaran bahwasanya dia bisa melihat asalkan membeli mata dengan harga 1 M. Kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau dia mampu, pasti dia lakukan. Demi untuk melihat, ini hanya 1 mata saja. Bagaimana dengan lidah kita, yang dengannya kita bisa bertutur kata, yang dengannya kita bisa memuji Allah, yang dengannya kita bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dengan tangan kita, bagaimana dengan wajah kita. Semua kenikmat Allah SWT. Makanya jangan hitung-hitungan dalam ketaatan. Lakukan ketaatan semampu kita. Memang ini tuntutan Allah SWT. Ini perintah Allah, tugas yang harus diemban oleh seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kepada Allah SWT kita memohon. Tidak kepada yang lain. Kita memohon sesuatu, menginginkan sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah. Kita ingin supaya amal kebaikan kita diterima. Kita mintanya kepada Allah. Kita ingin supaya dosa-dosa kita diampuni, kita mintanya kepada Allah. Kita ingin supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari orang-orang soleh, maka mintanya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna fi sulusil lail al-akhir." Jadi Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir.
Lantas apa yang dikatakan Allah SWT? Allah SWT mengatakan, "Man yad'uni fa'astajib lahu, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Siapakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku sehingga aku ijabahi doanya? Siapa di antara hambaku yang meminta kepadaku sehingga aku beri permintaannya? Siapa di antara hambaku yang meminta ampun kepadaku sehingga aku ampuni dosanya? Allah Subhanahu wa taala menantang kita, memberikan motivasi kepada kita di waktu yang mustajab ini, sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang dimana kebanyakan orang itu lalai. Kebanyakan orang lalai pada waktu ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan sifat dan kaifiat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang hambanya untuk melakukan 3 hal ini. Kalau kita ingin diijabahi doa kita, doa pada saat ini. Kalau kita ingin diampuni dosa kita, minta ampun di waktu ini. Kalau kita menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah pada saat ini. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Jangan kita memohon berdoa kepada selain Allah. Allah SWT adalah tempat tawakal kita. Seorang hamba yang sudah melakukan usaha, sudah maksimal dalam itu, maka dia wajib untuk bertawakal kepada Allah. Ingat bahwasanya ikhtiar adalah rangkaian daripada tawakal. Makanya salah ketika orang mengatakan, saya tawakal, namun tidak berbuat apa-apa. Dia ingin rezeki, namun tidak bekerja. Tidak mencari sebab datangnya rezeki. Kemudian dia katakan, saya tawakal. Seseorang ingin anak, namun tidak segera menikah. Dia kemudian mengatakan, saya tawakal. Ini salah. Karena di antara rangkaian tawakal adalah ikhtiar. Allah menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Dan itu adalah sunnatullah. Ketika ingin punya anak, ya menikah. Ketika ingin rezeki, bekerja. Ketika ingin hartanya, bekerja. Namun ini tidak menafikan tawakal kita. Jadi ada 2 sisi yang memang berlebihan. Yang pertama adalah berlebihan dalam tawakal. Berlebihan dalam tawakal artinya apa? Meninggalkan sebab. Ikhtiar. Yang kedua adalah berlebihan dalam menafikan tawakal. Sebaliknya. Ya, bekerja, ikhtiar, melakukan sebab, namun dia lupa bahwasanya yang memberikan kepada kita adalah Allah. Seorang muslim wajib menggabungkan 2 hal ini. Berada di tengah-tengah. Dia berikhtiar, oke. Melakukan sebab, na'am. Namun hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Kalau kita sudah melakukan hal itu, insya Allah hati kita akan tenang. Kita tidak akan pernah mengeluh. Tidak akan pernah merasa capek. Kita seharian bekerja, kok hasilnya cuma sekian. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau telah memberiku rezeki sekian. Mudah-mudahan dengan rezeki yang sedikit ini bisa cukup ya Allah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang sedikit ini bisa barokah. Dan besok ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang lebih, rezeki yang bertambah. Ingat bahwasanya Allah SWT berfirman, "Dzakartum la azidannakum." Ketika kita bersyukur, maka Allah insya Allah akan menambahkan rezeki yang diberikan kepada kita. Ketika kita sudah berusaha, misalkan anak kita berusaha untuk ujian, masuk perguruan tinggi favorit, sekolah favorit, di ujian semester misalkan, berusaha keras. Kemudian di akhir usahanya dia bertawakal. Inilah maksimal yang kita lakukan. Hasilnya Allah SWT lah yang mengatur. Demikian juga ketika seseorang berusaha, misalkan seorang yang jomblo ya, berusaha untuk mencari jodoh. Datang ke fulan untuk melamar putrinya, ternyata sudah dilamar orang duluan. Datang ke fulan untuk melamar putrinya, ternyata ya sudah dikhitbah dengan duluan. Intinya dia berusaha, kemudian hasilnya Allah SWT yang mengatur kita. Insya Allah dengan tawakal kepada Allah SWT, kita akan merasa lega. Ini kita sudah maksimal, wahai Allah. Kita sudah berusaha,
sudah kerahkan semua daya upaya, kemudian hasilnya engkaulah ya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Seorang muslim hendaknya berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Ingat sehari-hari dia mengalami letih karena kehidupan dunia. Dia mengalami keletihan, kejenuhan. Makanya kita dituntut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyegarkan kembali hati kita yang letih. Kita bergaul setiap hari dengan dunia, muamalah dengan dunia, memperbanyak pikiran dunia. Akhirnya hati kita menjadi letih, lelah. Kalau hati yang letih, lelah ini tidak segera ditolong, tidak segera diberi asupan gizi, vitamin, maka hati kita lama-lama akan sakit. Dan hati sakit ini bisa jadi lama-lama akan mati. Oleh karena itu hati kita butuh vitamin, butuh suplemen, supaya hati kita kembali segar. Dan itulah yang dimaksud dengan inabah, kembali kepada Allah SWT. Seseorang bisa berinabah kepada Allah dengan ibadah yang biasa dia lakukan. Misalkan dia biasa sholat duha, maka di sela-sela kerjanya, di waktu istirahat, dia sempatkan 5 detik, 5 menit, 10 menit. Di sela-sela waktu istirahatnya, dia gunakan untuk bersujud kepada Allah SWT. Untuk mengeluhkan segala keluh kesahnya kepada Allah SWT. Mengutarakan hajatnya kepada Allah SWT. Seseorang yang biasa sholat malam, maka inilah saat yang tepat. Setelah seharian dia menggeluti dunia, maka ketika malam, dia inabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, hamba yang lemah, hamba yang menghadapi kesulitan, maka berilah kekuatan kepada hamba. Selesaikanlah urusan hamba, berikanlah hamba jalan keluar yang terbaik. Seorang hamba yang memiliki kebiasaan puasa, maka inabahlah dengan memperbanyak puasa. Dan puasa ini sebagai wasilah baginya untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah. Seorang hamba yang memiliki kebiasaan sedekah, maka hendaklah dia berinabah dengan sedekah. Setiap kali dia berbuat dosa, maka sedekah. Dosanya kecil, maka sedekah. Dosanya besar, maka sedekah lebih banyak. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan, memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini contoh yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat api itu, kalau apinya adalah apinya lilin, itu mungkin cukup dengan setetes air, mati. Namun kalau apinya adalah api kebakaran yang besar, apakah bisa dipadamkan dengan setetes air? Tidak, harus dengan pemadam kebakaran, ya, bahkan lebih dari satu. Demikian juga dosa. Kalau dosa kecil mungkin cukup dengan sedekah sedikit. Namun kalau dosa kita besar, kita sadar bahwasanya dosa kita itu banyak ya Allah. Kita ingin memadamkan dosa kita, maka padamkan dengan sedekah yang banyak. Supaya dosa-dosa kita itu bisa hangus, bisa hilang sedekah kita. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan ikutilah perbuatan dosa dengan amal soleh. Sehingga amal soleh ini menghapuskan dosa. Orang yang kebiasaannya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca tahmid, tahlil, takbir, tasbih, maka inabahlah kepada Allah dengan berzikir. Kembali di waktu-waktu yang senggang, dia sempatkan untuk membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Karena Al-Quran ini adalah rabi'a qulubina. Jadi Al-Quran itu adalah rabi'a qulubina. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi ketenangan hati kita itu ada pada Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Atau ketika kita sedang antri, sedang menunggu, ketika kita sedang berada di kendaraan umum, maka gunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Berinabah melalui
zikir. Berinabah, kembali kepada Allah melalui zikir. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Amalan kita di siang hari, kita kembalikan dengan amalan soleh di malam hari. Kesalahan kita kembalikan dengan sedekah kepada Allah SWT. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya kita niatkan karena Allah. Segala aktivitas yang kita lakukan hanya kita niatkan karena Allah. Semua ibadah kita, semua permohonan kita, doa kita, harapan-harapan kita, ketakutan kita, tawakal kita, inabah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pada sesi kedua, silakan mungkin dari jemaah yang ada yang mau bertanya pada Ustaz. Silakan, tafadhol. Silakan pada sesi kedua mungkin ada jemaah yang mau bertanya pada sesi tanya jawab. Silakan jemaah. Mungkin ikhwan atau akhwat yang mau bertanya, silakan. Langsung aja dibuka mic-nya langsung. Silakan Ikhwan. Mungkin ada pertanyaan? Langsung. Mungkin sudah pada jelas Ustaz. Suaranya jelas ya, alhamdulillah tadi. Mungkin kalau memang sudah selesai ditutup dengan kesimpulan Ustaz. Jadi kita bisa ambil ibrah itu. Alhamdulillah, kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan di sini adalah tercantum pada ayat di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu, segala ibadah kita dalam pengertian yang sangat luas, baik itu perkataan, perbuatan, hanya lillahi ta'ala. Kemudian iyyaka nasta'in, segala pertolongan, segala kebutuhan, segala harapan kita hanya sandarkan kepada Allah SWT. Jadi itu intinya. Satu ayat, semua aktivitas kita sandarkan hanya kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Ikhwan dari kesimpulan itu sebelum ditutup kajian pada hari ini. Mungkin sudah pada jelas Ustaz dari penjelasan. Baik, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Dengan baik. Silakan Taib. Silakan ditutup. Silakan ditutup Ustaz. Nah, fadhal, jazakumullah khairan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.